Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Bapak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri negara berkembang dan ciri-ciri negara maju. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai pengertian negara maju dan negara berkembang. Tentunya kalian pasti sudah paham apa yang dimaksud dengan negara maju dan negara berkembang. Jadi kali ini kita akan mempelajari apa saja sih yang menjadi ciri-ciri dari negara berkembang dan ciri-ciri dari negara maju. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri negara berkembang. Jadi untuk negara berkembang, ciri-ciri yang pertama itu adalah memiliki berbagai masalah kependudukan. Nah, untuk masalah kependudukan ini sendiri itu terkait dengan beberapa hal. Yang pertama itu adalah tentang laju pertumbuhan dan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Umumnya di negara berkembang ini laju pertumbuhan dan angka penduduknya itu relatif tinggi ya, sehingga menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk. Kemudian yang kedua, masalah kependudukan yang kedua ini adalah di mana persebaran penduduk di negara berkembang itu umumnya tidak merata. Kita bisa ambil contoh di negara kita Indonesia. Untuk persebaran penduduknya memang belum merata. Kenapa? Karena hampir lebih dari 50% penduduk Indonesia itu masih terpusat di Pulau Jawa. Kemudian masalah kependudukan yang ketiga itu adalah tingginya angka beban tanggungan. Kemudian yang keempat, ini kualitas penduduknya relatif rendah sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk itu juga rendah. Hal apa yang bisa menyebabkan kualitas penduduk relatif rendah? Yang pertama, ini adanya masih banyak masyarakat yang buta huruf ataupun tidak lulus dari pendidikan, sehingga ini menyebabkan masalah yang cukup serius di mana masalah ini saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya yang bisa menyebabkan kualitas penduduk itu menjadi relatif rendah. Misalnya jika dia tidak lulus sekolah, tidak bisa membaca dan menulis, otomatis dalam hal mencari pekerjaan juga akan cukup sulit. Sehingga kalaupun dia bisa mendapatkan pekerjaan, nanti posisinya tidak akan sebagus orang yang memiliki pendidikan yang bagus, seperti itu. Kemudian masalah kependudukan yang berikutnya itu adalah terkait dengan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang relatif tinggi. Nah, ini juga terkait dengan masalah yang sebelumnya. Jadi angka kemiskinan ini disebabkan adanya banyaknya pengangguran yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya ini adalah rendahnya pendapatan per kapita. Kemudian masalah ciri-ciri yang kedua yaitu produktivitas masyarakatnya masih didominasi oleh barang-barang primer. Mengapa bisa didominasi oleh barang-barang primer? Karena seperti kita ketahui bahwa pada umumnya 70 penduduk di negara berkembang ini berlatar belakang kehidupan yang agraris, di mana cara pengelolaannya itu masih dilakukan dengan alat-alat dan metode-metode yang sangat sederhana. Sehingga kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang itu masih umumnya tinggal di wilayah pedesaan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu sumber daya alam belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi untuk pemanfaatan kekayaan alam yang dimiliki ini belum mampu dioptimalkan. Dalam hal pemanfaatannya, negara berkembang ini masih bekerja sama dengan negara maju untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki. Kemudian hasil sumber daya alam ini pada akhirnya akan dijadikan komoditas perdagangan atau ekspor karena belum memiliki teknologi untuk mengelola lebih lanjut. Oleh karena itu, pada umumnya negara berkembang mengandalkan ekspor dari hasil alam mentah. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, ciri-ciri dari negara berkembang itu adalah ketergantungan terhadap negara maju. Negara berkembang pada umumnya ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan,
namun terbentuk dari kendala modal dan teknologi. Oleh karena itu, negara berkembang cenderung bergantung pada teknologi dan kucuran dana, itu baik yang berupa hibah atau pinjaman dari negara-negara yang lebih maju atau negara pendonor. Hal ini demi kelangsungan pembangunan yang sedang dijalankannya. Tetapi pada praktiknya, negara-negara pendonor ini memberikan pengaruh yang bersifat mengikat dan terkesan mendikte terhadap negara-negara yang dibantunya. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah keterbatasan fasilitas umum. Nah, jadi kemampuan pemerintah pada negara berkembang dalam bidang keuangan negara ini pada umumnya sangat terbatas. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keterbatasan fasilitas umum yang mampu disediakan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri-ciri dari negara berkembang adalah tingkat kesadaran hukum, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ini relatif rendah. Kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di dalam penegakan hukum ini relatif masih rendah. Masyarakat ini termasuk pejabatnya ya, ini masih banyak yang melakukan kecurangan-kecurangan hukum tanpa rasa malu. Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi itu misalnya seperti pemaksaan kehendak, penyuapan, korupsi, kolusi, nepotisme, perusakan fasilitas umum, dan sebagainya. Kemudian kesetaraan gender ini juga belum membudaya, di mana wanita yang aktif bekerja itu masih dianggap sebagai hal yang kurang pantas di beberapa kalangan. Sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia ini juga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Nah, kemudian ciri-ciri dari negara berkembang yang berikutnya itu adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan masih rendah. Ini di negara-negara berkembang secara umumnya masih rendah. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal itu masih terbatas dan belum memadai, sehingga belum dapat dijangkau oleh seluruh penduduk yang ada di negara tersebut. Akibatnya masih banyak dijumpai penduduk yang buta huruf. Kemudian, ciri-ciri negara berkembang yang berikutnya adalah tingkat pendapatan yang masih rendah. Mayoritas penduduk negara berkembang itu bekerja di sektor pertanian, yang umumnya masih dikerjakan secara tradisional. Jadi tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh penduduk ini rata-rata masih rendah, sehingga menyebabkan penduduk yang tidak mampu bersaing untuk bekerja atau menciptakan pekerjaan di sektor lain. Kondisi demikian mengakibatkan penduduk negara berkembang memiliki penghasilan atau pendapatan rata-rata yang relatif rendah, sehingga pendapatan per kapita juga rendah. Kemudian, ciri-ciri yang terakhir ini adalah tingkat kesehatan yang cukup rendah. Jadi, taraf kehidupan penduduk negara berkembang ini juga masih rendah, sehingga bertambah pada tingkat kesehatan penduduknya. Nah, pada umumnya, negara berkembang ini belum memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan menyebabkan tingkat kesehatan rata-rata penduduk di negara yang berkembang itu masih rendah juga, yang ditandai dengan angka kematian dan angka kelahiran yang tinggi, sedangkan angka kehidupannya rendah. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari negara maju. Mari kita lihat ciri-ciri dari negara maju. Umumnya ciri-ciri dari negara maju ini adalah kebalikan dari ciri-ciri negara berkembang. Kita lihat ciri yang pertama, yaitu sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal. Kalau di negara berkembang, itu sumber daya alamnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Tetapi pada negara maju, di sini pemanfaatan teknologi dan kepemilikan modal itu membuat masyarakat di negara maju mampu memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Kemudian menemukan sumber daya alam baru ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada sebagai energi alternatif.
Jadi kita bisa lihat ya, misalnya pemanfaatan tenaga angin, air, ataupun energi matahari untuk menggantikan fungsi dari energi minyak bumi. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dapat mengatasi masalah kependudukan. Hal ini dikarenakan angka pertumbuhan yang kecil, jadi jumlah penduduk pada umumnya itu tidak terlalu banyak. Sehingga angka beban ketergantungannya juga kecil, kemudian kualitas produktivitas penduduk yang tinggi, pendapatan per kapita tinggi, dan peluang kerja serta kesempatan berusaha itu terbuka luas. Nah, kalau di negara berkembang, produktivitas itu kan didominasi dengan barang-barang primer. Sedangkan di negara maju, itu produktivitas masyarakat itu sudah didominasi oleh barang-barang hasil produksi dan jasa. Jadi kegiatan ini tidak memerlukan lingkungan yang agraris sehingga dapat dipastikan bahwa 70% penduduk di negara maju itu tinggal di perkotaan. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya ini adalah tingkat dan kualitas hidup masyarakat tinggi. Jadi tingginya kualitas penduduk ini mendorong semakin tingginya pula produktivitas masyarakat yang bermuara pada semakin tingginya pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yaitu ekspor yang dilakukan adalah ekspor hasil industri dan jasa. Nah, kita lihat kalau di negara berkembang, umumnya ekspornya itu masih berupa bahan-bahan mentah. Sedangkan untuk di negara maju, ekspornya ini adalah barang-barang yang sudah diolah atau hasil industri ataupun jasa. Jadi ada kalanya suatu negara maju itu sangat minim sumber daya alam atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, namun dapat menghasilkan produk olahan sumber daya alam. Misalnya, hasil minyak mentah dari negara Inggris sangat minim, namun negara tersebut mampu menghasilkan produk olahan minyak bumi dan memasarkan ke seluruh penjuru dunia. Kebutuhan minyak mentahnya tercukupi dengan cara mengimpor dari negara-negara lain yang umumnya termasuk dalam kategori negara berkembang. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya negara maju itu adalah tercukupinya penyediaan fasilitas umum. Negara maju memiliki kemampuan berupa sarana dan dana di dalam hal memberikan pelayanan terkait dengan fasilitas umum yang memadai bagi warganya. Hal ini juga didukung dengan tingginya tingkat kesadaran warga dan masyarakat di dalam memelihara dan memanfaatkan ketersediaan fasilitas umum yang ada. Kemudian, ciri-ciri yang berikutnya yaitu kesadaran hukum dan kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak asasi manusia ini sangat dijunjung tinggi. Jadi masyarakat di negara maju pada umumnya memiliki disiplin yang tinggi dalam mematuhi hukum. Pemerintahan yang berjalan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan serta transparansi di dalam berbagai tindakan dan pengambilan keputusan. Kemudian jenis kelamin ini tidak lagi dipermasalahkan dalam penentuan jabatan, namun kemampuanlah yang sangat diperhitungkan. Untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sendiri ini sangat dijunjung tinggi. Bahkan untuk golongan minoritas, misalnya untuk kaum difabel, itu misalnya seperti orang tua, tunanetra, penyandang cacat fisik dan lain sebagainya. Ini diberi fasilitas khusus dan porsi atau kesempatan kerja yang sejajar dengan masyarakat normal. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Kalau di negara berkembang itu umumnya rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kualitas penduduk suatu negara. Jadi di negara maju itu secara umum penduduknya sudah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan dan penguasaan iptek. Hal tersebut terlihat dari angka partisipasi belajar penduduk dari negara-negara tersebut. Nah, jadi tingginya angka pendidikan penduduk di negara maju itu juga ditunjang oleh sistem pendidikan yang baik dan anggaran pendidikan yang tinggi dari pemerintah.
Kemudian ciri yang berikutnya adalah tingkat pendapatan penduduk yang relatif tinggi. Nah, jadi kemajuan iptek ataupun tingkat pendidikan serta penguasaan iptek ini oleh mayoritas penduduk menjadikan negara maju memiliki potensi sumber daya alam yang berkualitas tinggi, sehingga kondisi demikian membuat penduduk dari negara maju itu tidak lagi menggantungkan pada sektor pertanian sebagai penghasilan utama, tetapi di sektor industri, jasa maupun perdagangan. Nah, adapun variasi pekerjaan di berbagai sektor tersebut menjadikan penduduk dari negara maju itu memiliki pendapatan yang rata-rata tinggi. Sehingga penghasilan penduduk yang tinggi ini akan berdampak pada pendapatan per kapita yang tinggi pula. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kesehatan yang sudah baik. Rata-rata penduduk negara maju ini sudah memiliki standar kehidupan yang tinggi, sehingga kesadaran masyarakat akan artinya penting kesehatan juga sudah baik. Selain itu, pihak pemerintah juga memberikan perhatian yang sangat baik terhadap tingkat kesehatan masyarakatnya melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di berbagai daerah yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tingkat kesehatan penduduk yang sudah baik itu dapat dilihat dari angka kematian penduduk yang rendah dan angka harapan hidup penduduk yang tinggi di negara maju. Nah, ini adalah kita lihat ya, secara sederhana perbedaan indikator negara maju dan negara berkembang yang ada pada saat ini. Lihat indikatornya, yang pertama itu adalah pendapatan per kapita. Untuk negara maju itu misalnya sekitar 27.790, dan pada negara berkembang itu hanya 4.950. Kan terlihat sangat mencolok perbedaannya. Kemudian terkait pertumbuhan penduduknya, negara maju ini umumnya cukup lambat, yaitu 0,1, sedangkan negara berkembang ini 1,5. Sedangkan angka kematian bayi juga kita lihat di negara maju itu misalnya 6, sedangkan di negara berkembang yaitu 57, sehingga memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Angka kelahiran untuk negara maju ada 11 dan negara berkembang itu 23 dan cukup tinggi. Kemudian angka usia harapan hidupnya untuk negara maju itu umumnya umur 77 tahun, sedangkan negara berkembang itu adalah 65 tahun. Nah, jadi demikianlah ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang. Selamat belajar dan tetap semangat semuanya.